Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipertemukan di tempat di rumah yang penuh barakah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian bulanan kita yang dipandu kitab daripada yang berjudul Muntahassul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya daripada dua imam besar yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani dan Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahji rahimahumullahu taala, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Perjumpaan terakhir kita sudah membahas daripada faidah atau apa yang bisa kita ambil ketika kita mengetahui dan mempelajari syama'il, sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamd. Biasa adat orang Arab dulu pasti ada nama, ada namanya kunyah atau lakob. Jadi tidak namanya sikok betul tidak, pasti ada dua nama. Atau kunyah, dikatakan kunyah atau lakob. Abdul Muttalib bukan namanya, namanya Syaibatul Hamd. Namanya Syaibatul Hamd. Kenapa dijuluki Abdul Muttalib dan yang terkenal namanya Abdul Muttalib? Kita tahu semua kakek Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Tidak ada yang tahu, jarang yang tahu namanya Syaibatul Hamd. Dinamakan Abdul Muttalib ceritanya karena kata ulama Syaibatul Hamd ini, kakek Nabi ini lahirnya di kota Madinah karena ibunya orang Madinah. Abdul Muttalib bin Hashim, abahnya Hashim. Hashim nikah sama orang Madinah. Nikah sama orang Madinah, punya anak Syaibatul Hamd, namanya Syaibatul Hamd, dikasih nama sama bapaknya Syaibatul Hamd. Akhirnya, ini cerita Abdul Muttalib dari kecil. Akhirnya ketika Hashim meninggal, Abdul Muttalib masih kecil di kota Madinah. Hashim punya adik namanya Muttalib. Namanya Muttalib. Punya adik namanya Muttalib. Akhirnya adiknya tahu, oh kakak aku punya anak di kota Madinah, harus diambil karena yang menggantikan posisi kakak aku ya harus anaknya, gitu. Harus anaknya. Pergilah Muttalib ke Madinah. Jadi memang kaitan Mekah sama Madinah untuk Nabi sudah dari dulu, dari kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi Nabi ke Madinah, Muttalib ke Madinah nyari anaknya Hashim. Mana anaknya Hashim? Oh masih kecil ada. Umur 3-4 tahun lah, kecil masih. Dibawa Hashim Muttalib ini Syaibatul Hamd dibawa sama pamannya Muttalib, dibawa ke kota Mekah. Setiap ditanya orang nanya, Muttalib, man wara'ak, siapa yang di belakangmu? Sama Muttalib dijawab, hada abdi, ini budakku. Karena apa? Karena Muttalib alasannya ada beberapa alasan, kata ulama. Alasannya karena takut Syaibatul Hamd, kakek Nabi ini nanti dibunuh sama orang.
Wong yang dak demen, oh jangan sampai yang gantikan posisi abahnya anaknya, ya kan gitu. Ya sistem kerajaan lah, kayak sistem kerajaan kan gitu. Takut diincer wong, jadi disebut sama pamannya Muthalib, ini budak aku, hamba sahayaku. Yang bahasa Arab budak itu abdun, ya kan? Abdun adalah budak atau hamba sahaya. Hada abdi. Ini budakku, ini hamba sahayaku. Setiap ditanya orang di jalan, pasti jawabnya ini budakku. Sampailah masuk Mekah, dimasukkan ke rumah, dirapikan, baru diumumkan di depan orang, ini Syaibatul Hamad bin Hashim, anak putra dari pemimpin kita yang bernama Hashim. Tapi karena Abdul Muthalib, pamannya Muthalib pernah nyebut ini budakku, sudah dinisbatkan sama orang Abdul Muthalib, budak atau hambanya Abdul Muthalib, padahal bukan ponakannya itu. Itu cerita kenapa lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, padahal namanya Hashim. Dan Abdul Muthalib ini hidup umurnya 140 tahun. 140 tahun kakek Nabi jadi pemimpin Quraisy. Yang mimpin Quraisy di zaman beliau ya udah Abdul Muthalib. Semua perkara Quraisy itu diputuskan oleh keputusan tanda tangannya terakhirnya istilahnya Abdul Muthalib, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Hashim, ayahnya Hashim. Nama asli dari Hashim bukan Hashim, Amr. Kenapa dinamakan Hashim? Ini namanya lakob, julukan. Kenapa dinamakan Hashim? Li'annahu yahshimus sarid liqaumihi fil jadbi. Karena beliau ini setiap lagi paceklik, lagi musim panas, kemarau, hujan tidak turun, beliau ini sering memberi makan orang Mekah dengan daging dan roti yang dihancuri, namanya sarid. Itu ada nama makanan Arab itu namanya sarid. Roti sama daging diaduk-aduk, dihancuri. Nah Hashim karena sering melakukan perbuatan tersebut dinamakan Hashim. Karena fi'il daripada orang yang ngaduk daging sama gendum itu Hashama, yahshimu. Fa'ilnya fahuwa Hashimun. Arti Hashim orang yang sering mengaduk gandum sama daging, itu arti Hashim. Karena kakek Nabi yang bernama Amr sering melakukan perbuatan tersebut untuk memberi makan orang Mekah yang kelaparan, maka dijuluki Hashim. Padahal nama aslinya adalah Amr, bukan Hashim. Ya itulah julukan. Jadi orang itu terkadang lebih terkenal dengan nama julukannya daripada nama aslinya. Beliau ini orang yang paling dermawan juga daripada kakek Nabi besar Muhammad SAW. Hidangannya itu tidak pernah diangkat, artinya rumahnya itu buka terus, prasmanannya itu ada terus. Jadi yang nak makan silahkan datang ke rumah Hashim, nyedok dewek makan, disiapkan sama Hashim, kakek Nabi besar Muhammad SAW. Wa kana nuru Rasulillah SAW fi wajhihi yatawaqqadu syu'a'uh. Cahaya Nabi besar Muhammad SAW ketika berada di Hashim itu kelihatan benar kata ulama. Karena cahaya Nabi itu termasuk atau bukan termasuk makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cahaya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adam diciptakan, itu cahaya Nabi udah ratusan tahun diciptakan sama Nabi. Kuntu nuran wa Adam bainatin atau lamun jadilun fi tinatin. Adam masih diadon istilahnya sama Allah, masih dibentuk, masih dirakit Nabi Adam, itu Nabi Muhammad sudah ada dalam bentuk cahaya. Ketika Nabi Adam diciptakan sama Allah dan dimasukkan ruh kepada Nabi Adam, cahaya tadi Allah titipkan ke Nabi Adam. Terus dari Nabi Adam turun ke anaknya, turun ke anaknya, turun ke anaknya, sampailah ke kakek-kakek Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setiap kakek Nabi yang hidup di masa itu membawa cahaya, cahaya itu kelihatan. Dan ada beberapa kakek Nabi, kakek kita baca di sini yang cahayanya itu kelihatannya. Sampai orang itu heran, ini cahaya apa? Ada yang tidak terlalu kelihatan cahaya, cuman tidak seperti yang lain. Jadi ada beberapa orang yang cahaya Nabi kelihatan, seperti Hashim.
Di sini cahaya Nabi itu terangnya di muka Hashim. Wala yarahu habrun illa qabbala yadah. Tidak melihat Hashim, tidak bertemu dengan Hashim, ulama daripada Yahudi dan Nasrani, kecuali mencium tangannya. Tahu ini cahaya Nabi akhir zaman. Tahu, jadi dicium tangannya. Ya. Wala yamurru bi syai' illa sajada ilaih. Tidak Hashim ini lewat dengan apapun, pohon, lewat binatang misalkan, kecuali binatang atau pohon itu menunjukkan rasa hormat kepada Hashim. Ya, apa namanya, irhasat, ya, atau apa, sesuatu yang khariqul adah, di luar adat yang terjadi kepada kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kabilah Arab, semua ulama Yahudi Nasrani itu kalau melihat Hashim pasti nawari anak perempuannya. Kenapa? Ya karena bukan karena pengen Hashimnya, bukan, karena tahu mereka ini ada cahaya yang istimewa di diri Hashim. Jadi setiap yang ketemu Hashim pasti nawari anak perempuannya. Wahai Hashim, ayo nikah sama anak aku. Orang-orang besar, ya bahkan sampai-sampai Raja Romawi itu pernah ngirim utusan ke Hashim. Jadi kabar ini tersebar sampai ke negara Romawi. Raja Romawi ketika mendengar tahu, karena Raja Romawi itu orang-orang alim. Ya, Raja Romawi bukan orang bodoh, orang alim. Raja mereka cuman mereka hafal Injil. Mereka raja, mereka tahu cerita-cerita terdahulu. Jadi raja tahu, tapi oh ini berarti Nabi akhir zaman. Nah, akhirnya sama Raja Romawi dikirim utusan kepada Hashim. Wahai Hashim, aku punya putri, ya, yang putri ini tidak pernah dilahirkan secantik seperti dia, istilahnya itu. Cantiknya putri aku ini. Ya. Fakdum alayya hatta uzawwijakaha. Ta'al, sini kau. Ya, datanglah ke negara kami, aku nikahkan kau dengan putriku. Ya, kalau udah nikah sama putri kan berarti seakan-akan bakal jadi raja juga. Ya, tapi Hashim tidak galak. Ya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak sembarangan cahaya ini akan berpindah kepada siapa, kan begitu. Tidak galak. Kata ulama, kenapa Raja Romawi sampai nawarkan putrinya? Karena tadi, ya, karena Raja Romawi ini ingin cahaya Nabi besar Muhammad SAW yang ada di diri Hashim. Tapi karena dijaga sama Allah, Hashim tidak mau. Nikahlah sama perempuan Madinah tadi, lahir Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamad, pindahlah baru cahaya tadi ke Abdul Muttalib. Ya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Hashim bin Abdi Manaf. Ya, kemudian kakek Nabi yang ketiga, yang pertama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapaknya Hashim. Hashim bapaknya Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf ini namanya Al-Mughirah. Ya, namanya Al-Mughirah. Wasada fi hayati abi, begitu juga menjadi pemimpin di masa hidup bapaknya. Jadi bapaknya masih ada, abahnya masih ada, dia sudah jadi pemimpin. Ya, muta'an fi Quraisy, ditaati di tengah-tengah orang Quraisy. Wa yud'a al-qamar, dan dipanggil dengan bulan. Kenapa? Karena saking gantengnya. Qala Imam Waqidi, kenapa kata Imam Waqidi dipanggil beliau ini dengan bulan? Karena cahaya Nabi juga tampak di Abdul Manaf. Ya, karena ada cahaya Nabi sampai-sampai dipanggil bulan oleh orang-orang Mekah. Ya, dan beliau yang memegang ya apa namanya komando ya, kota Mekah itu di tangan Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf bin Qusay. Ya, Abdul Manaf bin Qusay. Kenapa beliau dipanggil Qusay? Li'annahu ba'uda an ashiratihi fi biladi Qudaah, karena beliau ini namanya Mujammi, nama Qusay. Kenapa dipanggil Qusay? Qusay itu orang yang tinggal jauh dari tempat aslinya. Itu Qusay. Ya. Kenapa dipanggil Qusay? Karena beliau ini sempat tinggal jauh dari kota Mekah, dibawa oleh ibunya. Jadi ada beberapa kakek Nabi itu yang sempat kecilnya tidak di kota Mekah. Tapi ya karena Allah ingin ngutus Nabi di kota Mekah, mau tidak mau mereka pasti balik ke kota Mekah. Cak tadi Syaibatul Hamad, Abdul Muttalib di Madinah. Tapi karena tanda-tanda yang Allah sebutkan di kitab-kitab terdahulu, yub'atsu min tihamah, ya kan ada di kitab Maulid, baina yadaihi alamah, begitu. Tihamah di mana Tihamah? Tihamah di Mekah. Karena memang sifat Nabi akhir zaman itu diutus dari kota Mekah.
Jadi walaupun kakek Nabi tinggalnya di Madinah, ada tinggalnya di Qudaa, jauh dari Mekah, ujung-ujungnya pasti ditarik sama Allah, dikembalikan ke kota Mekah. Sampailah Nabi diutus di kota Mekah. Jadi beliau ini Qusay sempat tinggal jauh dari kota Mekah Al-Mukarramah, tapi kembali lagi ke kota Mekah dan langsung menjadi pemimpin di kota Mekah. Ya, beliau yang ngurus Ka'bah. Ya, wa kana rajulan jaldan, orangnya ganteng, jamilan. Alimah Quraisy, orangnya juga alim, yaitu Qusay, kakek Nabi besar Muhammad SAW. Bin Kilab, bin Kilab. Kilab ini apa namanya, dinamakan beliau ini namanya Kilab, ya, kata ulama karena beliau ini orangnya, ya, ganas. Ya, ada khilaf, ada yang bilang karena beliau banyak piara anjing, anjing berburu. Ya, orang dulu itu kalau berburu bawa anjing. Makanya hukum di Islam ada namanya al-kalbul muallam. Ya, kata ulama, keutamaan sesuatu atau makhluk yang mempunyai ilmu itu anjing saja kalau punya ilmu, maksudnya punya ilmu tuh jinak, diajari, dilatih, ya, sehingga dia bisa, misalkan pergi kita lepas anjing ini suruh berburu ke hutan, dia datang bawa burung, boleh tidak kita makan burung yang dibawa anjing? Boleh, karena anjing ini sudah dilatih, namanya al-kalbul muallam. Al-kalbul muallam, anjing yang sudah dilatih. Jadi kata ulama, ya, fadilah atau keutamaan ilmu anjing saja, ya, kalau dilatih, ya, sehingga dia mempunyai ilmu, ya, maksudnya dilatih tadi bisa untuk berburu, itu beda hukumnya sama anjing yang lain. Ya, kita miara anjing tidak boleh, miara anjing baik, tidak boleh. Ada hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang memiara anjing di rumahnya setiap hari itu pahalanya berkurang 1 dirham atau 1 pahala. Aukamakal. Tapi kalau kita miara anjing buat berburu atau lil hirasah, untuk berjaga-jaga, itu baru yang dibolehkan. Untuk berburu, ya, kita ke hutan, supaya dijaga sama binatang, anjing, tidak apa-apa. Namanya al-kalbu al-muallam atau al-kalbun lis-said. Ya, anjing untuk berburu atau anjing untuk jaga-jaga. Ya, jadi anjing saja kalau punya ilmu itu mulia, beda hukumnya daripada anjing yang lain, apalagi manusia. Nah, Kilab kakek Nabi ini banyak dia miara anjing. Karena apa? Karena beliau ini senang berburu, makanya dinamakan Kilab. Kilab itu jamak dari kalbun. Kalbun itu anjing. Kalau banyak anjing namanya Kilab. Ada sebagian ulama mengatakan, ulama sejarah, tidak dinamakan Kilab bukan karena anjing, ya, karena dari kata kalaba, ya, ini luasnya bahasa Arab. Kita kalau mau ngupas bahasa Arab luas, dari kalaba. Kalaba itu apa? Kalaba itu artinya, ya, orang yang ganas. Maksudnya kalau di medan pertempuran, wah, apa bahasa itu, ya, beringasnya ngelawan dia. Kawannya baru nebas sikok kepala, dia sudah 3, misalkan itu. Nah, itu namanya kalaba. Juga kalau dijamakkan jadi kilab, gitu. Jadi min kalabtul adu, orang yang ganas kalau lagi, ya, bertempur di medan perang. Jadi khilaf ulama kenapa beliau dinamakan kilab. Dan Arab itu mempunyai adat, ya, ini adat Arab sebelum Islam, ya, sebelum di zaman jahiliyah. Arab itu mempunyai adat kalau mereka menamai anaknya, mereka namai anaknya dengan nama-nama yang serem, dengan nama-nama yang sangar, ya. Kalb, anjing. Ada orang Arab namanya kalb, anjing, tapi bukan anjing gila, bukan. Anjing yang sangar, yang buat berburu. Ada lagi namai anaknya dhi'ib. Apa dhi'ib? Serigala. Ditanya, kenapa kalian itu, wahai bangsa Arab, kalau namai anak-anak kalian dengan nama-nama yang sangar, yang serem? Apa kata mereka? Ya, kami sedangkan kalau namai budak mereka, hamba sahaya mereka, dengan nama-nama yang bagus. Rizik, Marzuk, Robah. Artinya bagus. Rizik, rizki. Marzuk, orang yang diberi rizki. Robah, robah itu keuntungan. Kalau budak hamba sahayanya namanya yang adem-adem seperti itu, ya kan? Nah, ditanya kenapa? Apa kata mereka? Innama nusammi abna'ana bi'a'da'ina.
kami ini menamai anak-anak kami untuk musuh-musuh kami. Karena ketika kami perang, yang keluar bukan budak kami, yang keluar anak kami. Pahlawannya, panglima perangnya anak-anak kami semua, bangga mereka. Ya. Wa abidana li anfusina, sedangkan kalau budak kami, yaitu buat kami dewek, gawe di rumah. Tukang nyiap ke makan, tukang nyiap ke minum, yang meras susu dari kambing, dari sapi, dari onta, itu budak kami. Makanya namanya halus-halus, lembut-lembut. Sedangkan kalau anak kami tidak, kerjanya bukan di rumah. Kalau lagi perang, anak kami paling depan. Makanya anak kami ini buat musuh, buat ngadepi musuh. Makanya namanya serem-serem. Pas tanya siapa namanya, Kaleb Diib Serigala. Wah, takut musuhnya sudah. Namanya dia ngelawan nian, ya kan? Apalagi orangnya. Tapi kalau namanya lembut, itu menurut adat Arab sebelum Islam. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, dirubah sama Nabi. Jadi termasuk adat Arab yang dirubah sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi, sammu abna'akum bi ahsani asma'ikum, kata Nabi. Namakan anak kalian dengan nama yang paling bagus. Ditanya Nabi sama sahabat, apa ya Rasulullah nama yang paling bagus? Kata Rasulullah, nama yang paling bagus ya Abdurrahman, ya Abdullah. Itu kan nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi dibelokkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kilab ini aslinya Hakim, bukan kilab. Kilab itu julukan, tapi nama beliau adalah Hakim. Tapi dinamakan kilab karena tadi ada yang mengatakan karena beliau beringas ketika di medan pertempuran. Ada yang mengatakan karena beliau mempunyai banyak piaraan anjing-anjing untuk berburu. Ibnu Murrah. Kemudian kakek Nabi berikutnya adalah Murrah. Di sini Syekh tidak menyebutkan banyak biografi Murrah ini, tapi Murrah ini termasuk kakek Nabi yang di situ bertemu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah terus naik ketemu sama Nabi di Murrah. Ketemu sama Nabi di Murrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab ini dinamakan Ka'ab lirtifa'ihi wa syarafihi fihim. Karena martabatnya yang tinggi, kedudukannya yang agung di tengah-tengah kaumnya. Fakanu yakhda'una lah. Mereka orang Mekah ini semua tunduk sama Ka'ab, kakek Nabi. Ka'ab itu mata kaki, ya kan? Jadi karena mata kaki itu lebih tinggi dari kaki, mata kaki itu lebih tinggi dari alas kaki atau dari tanah, maka orang yang martabatnya tinggi dinamakan Ka'ab. Itu kenapa nama Ka'ab, karena kedudukannya tinggi. Arti Ka'ab mata kaki, dari mana sambungannya dari tadi? Mata kaki kan lebih tinggi dari kaki. Jadi seakan-akan orang Mekah semuanya kayak kaki atau di alas di bawah, Ka'ab di atas. Ka'ab paling tinggi. Jadi mereka ini semua tunduk sama Ka'ab. Bahkan kata ulama, hatta arrahu bimautihi ila amil fil. Sampai-sampai kematian Ka'ab itu dijadikan tanggal. Karena orang Arab dulu tidak ada tanggal yang pasti atau tanggal yang berulang seperti itu saja. Syawal ke Syawal lagi, Ramadan ke Ramadan lagi. Dulu tidak macam itu. Januari, Februari tidak. Dulu itu mereka menjadikan tanggal dengan kejadian yang agung, kejadian yang besar. Seperti misalkan Amul Fil. Nabi dilahirkan tahun berapa? Yang disebut-sebut di kitab sejarah Amul Fil, di tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena di tahun itu terjadi Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kapan kejadian ini? 5 tahun setelah Amul Fil. Kapan kejadian ini? 10 tahun setelah Amul Fil. Begitu terus. Patokannya sama kejadian yang paling terkenal atau paling viral istilahnya. Setelah ada kejadian lagi yang viral lagi setelah 20 tahun baru dirubah. Oh, kejadian ini kapan? Tahun, misalkan sekarang kapan kita belajar kumpul di masjid ini, di rumah yang penuh barokah ini, setelah tahun corona 3 tahun. Misalnya kayak itu itu.
Ya, kapan? Oh, habis corona cak 4 tahun, nah, habis tahun. Terus sampai insya Allah kate kejadian cak corona lagi, amin. Ya, insya Allah kejadian yang bagus, misalkan begitu. Nah, itu begitu juga orang Arab dulu. Ya, jadi mereka menanggalkan atau menjadikan tahun itu kejadian yang agung tahun. Kaab ini ketika meninggal dijadikan tahun. Kapan anak kau lahir? Oh, setelah Kaab meninggal 2 tahun. Kapan kau kawin? Setelah Kaab meninggal 5 tahun. Begitu. Saking apa? Saking mulianya Kaab. Jadi kematian beliau dijadikan apa? Dijadikan hari yang terkenal atau hari internasional taruhlah. Sampai kejadian Amul Fil. Berapa tahun? Begitu. Dari kematian Kaab itu jadi tanggal kematiannya. Jadi tanggal, jadi patokan tanggal wong. Sampai Amul Fil baru berpindah ke Amul Fil, bukan ke Kaab lagi. Amul Fil, jadi tanggal. Kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Kapan Sayyidina Abu Bakar lahir? Setelah 2 tahun, tahun gajah. Kapan setelah tahun gajah? Sampai kejadian yang agung lagi, yaitu Mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus. Atau sebelumnya kelahiran Nabi. Jadi di sejarah kita setelah kelahiran Nabi sudah. Kapan kejadian ini terjadi? Setelah Nabi dilahirkan 2 tahun. Karena kelahiran Nabi juga kejadian yang paling agung, ya. Lebih dari kejadian fil, begitu kan? Kejadian lahiran Nabi jadi tanggal sampai kapan? Sampai Nabi diutus. Jadi kalau ada kita baca kitab sejarah, oh perang ini terjadi setelah Nabi dilahirkan 5 tahun. Kapan ulama orang-orang Mekah membangun Ka'bah kembali setelah Nabi dilahirkan 35 tahun atau sebelum Nabi diutus 5 tahun. Nabi diutus, sudah. Tanggal atau tahun patokannya ketika Nabi Muhammad diutus. Kapan kejadian ini? Kapan Sayyidina Umar masuk Islam? 5 tahun setelah Nabi diutus. Kapan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? 11 tahun atau 12 tahun ketika beliau sudah diutus. Sampailah kejadian seterusnya, yaitu Al-Hijrah. Nabi Muhammad hijrah, makanya Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali yang membuat tanggal atau tahun untuk umat muslimin, beliau menjadikan patokannya tanggal Hijriyah dari Nabi Muhammad hijrah. Karena beliau memikirkan, maksud kata beliau, Nabi Muhammad itu istilahnya kerajaan atau kenabian beliau atau daulah Islamiyah. Kapan ada daulah Islamiyah? Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah belum ada daulah Islamiyah. Di Mekah masih dakwanya pelan-pelan, tidak ada perang, masih gabung sama wong kafir. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, baru ada daulah Islamiyah. Akhirnya sama Sayyidina Umar tanggal ditetapkan dari hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Makanya tahun Islam namanya Hijriyah, karena patokannya hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kejadian-kejadian yang besar itu baru yang dijadikan tanggal atau patokan tahun sama orang-orang terdahulu. Kaab, saking agungnya beliau ini, saking tinggi kedudukannya, ketika beliau meninggal dijadikan tahun patokan, karena tidak ada di tahun itu kejadian yang lebih istilah yang lebih heboh daripada kematian Kaab, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arrahu wa Ka'bun awwalu man jama'an nas yaumal arubah. Kaab ini juga pertama kali yang mengumpulkan orang di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sebelum Islam sudah ada kumpul-kumpul itu. Tapi namanya bukan Yaumul Jum'ah, Yaumul Arubah. Namanya Arubah. Ya sama Ka'ab dikumpulkan semua orang Mekah. Tapi tidak kasih sholat, belum ada sholat dulu. Apa isinya? Ya, Ka'ab nasihati mereka, mengingatkan mereka, ya. Mengingatkan mereka dengan apa? Dengan keagungan kota Mekah. Mengingatkan mereka dengan sucinya atau mulianya tanah haram. Juga mengingatkan mereka dengan ada utusan Nabi besar Muhammad SAW. Ka'ab tahu, wahai orang Mekah, ingat, Nabi akhir zaman akan diutus dari tempat kita, dari keturunanku, min waladihi, dari keturunanku, kata Ka'ab. Jadi tahu mereka. Ini kan bukti bahwasanya ini nanti kita buktikan untuk apa kita tahu sejarah kakek Nabi penting
untuk membuktikan bahwasannya semua nenek moyang Nabi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan semuanya masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pentingnya kita tahu sejarah. Jadi ini bukan hanya sekedar sejarah. Kalau sejarah itu saja mulia agung, apalagi sejarah yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting ya kita tahu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, "Oh, kakek-kakek Nabi semua masuk neraka, abah Nabi di neraka, umi Nabi di neraka." Jangan dikira dak katik orang yang mengatakan perkataan seperti itu. Ada dan bahkan banyak. Ngotot orang tua Nabi di neraka, ngotot kakek-kakek Nabi semua di neraka. Padahal tidak ada faedah yang kembali kepada dia dengan perkataan dia seperti itu, kecuali apa? Nyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit hati Nabi, hati-hati makanya. Jadi kalau kita tahu sejarah ini, kita yakin omongan salah. Kenapa? Kakek Nabi sejarahnya orang-orang yang mulia semua, orang-orang yang iman semua. Ini Ka'ab tahu. Tahu bahwasanya ada nabi. Ya, berarti kalau orang tahu ada nabi kan orang iman kepada Allah. Nabi itu apa? Nabi itu utusan Allah. Dan tahu bahwasanya nabi itu dari anakku. Dan diperintahkan orang Mekah semua, kalian umpama ada yang nututi nabi dari anakku, keturunanku ini, wajib kalian iman dan ikut kepada mereka. Ya, jadi diingatkan orang Mekah sudah dari Ka'ab ya. Sedangkan antara kematian Ka'ab dan Nabi diutus, kata ulama di sini, Al-Imam Zarqani mengatakan dalam kitabnya Mawahib, 560 tahun. Antara kematian Ka'ab dan Nabi Muhammad diutus 560 tahun, jauh berarti kan. Tapi dari 560 tahun beliau sudah ngingetin orang Mekah bahwasanya akan ada nabi akhir zaman yang diutus dari anakku dan diutus di kota Mekah. Itu Ka'ab, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Lu'ay. Ya, ayahnya adalah Lu'ay. Ya, di sini Al-Imam Al-Lahji tidak menyebutkan banyak, ya mungkin beliau tidak menemukan ya daripada kitab sejarah yang menyebutkan biografi daripada Lu'ay ya. Bin Ghalib ya, Al-Ghalib. Ghalib sama ya, tidak disebutkan banyak ininya biografinya, hanya disebutkan kata Ghalib dari mana, langsung kita baca bin Fihir. Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini adalah arti dari Fihir hajarut tawil ya, batu yang panjang-panjang, itu namanya Fihir. Nama dari Fihir ya, adalah Quraisy. Jadi kabilah atau bangsa suku Quraisy itu dinisbatkan kepada Fihir, kakek Nabi yang keberapa itu? Yang ketujuh mungkin. Wa ilaihi tunsabu qabailu Quraisy. Ya, jadi bangsa Quraisy. Siapa Quraisy itu? Quraisy itu nama kakek Nabi yang lebih kita kenal dengan Fihir. Dengan Fihir, nama aslinya Quraisy. Setelah Fihir ya, maka orang-orang tidak dinisbatkan ke Quraisy. Paham ya? Jadi Fihir ya, namanya Quraisy. Yang dibawa dia sampai Nabi itu dinisbatkan ke Quraisy. Oh, dia dari mana? Dari bangsa Quraisy, berarti keturunan Fihir. Sayyidina Abu Bakar dari mana? Dari Quraisy, ya, keturunan Fihir. Orang Mekah semua dari mana? Dari Quraisy, karena semua keturunan Fihir. Setelah Quraisy, atasnya itu tidak ada nisbat Quraisy. Jadi penisbatan bangsa Quraisy itu setelah Fihir, yang nama aslinya Quraisy. Sebelumnya atau di atas Quraisy dinisbatkan ke siapa? Dinisbatkan ke Kinanah. Ya, nanti kakek Nabi yang ke setelah ini, dua di atas ini namanya Kinanah. Jadi di atas Quraisy itu nisbatnya Kinaniyun. Apa Kinaniyun? Keturunan dari orang yang bernama Kinanah. Itu juga termasuk kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis dari Imam Tirmidzi ya mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah. Ya, Kinanah kakek Nabi dari anak-anak Ismail. Kinanah banyak beradiknya,
Tapi yang dipilih sama Allah untuk mengemban atau membawa cahayaku adalah Kinanah. Terus wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Kinanah anak keturunannya banyak, cucunya banyak, bercabang. Cuman yang Allah pilih dari keturunan Kinanah Quraisy. Siapa nama Quraisy? Namanya Quraisy. Julukannya Fihir. Kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihir yang namanya Quraisy, dan disitulah disebarkan bangsa Quraisy di Fihir ini bin Malik. Bin Malik. Ya. Kenapa dinamakan Malik? Dinamakan Malik karena li'annahu kana malikal Arab. Karena beliau ini adalah rajanya Arab. Artinya di zamannya beliau menjadi raja. Makanya dinamakan Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr. Arti atau nama dari Nadhr ini aslinya Qais. Namanya Qais. Dinamakan atau dijuluki Nadhr karena saking terang cahaya Nabi Muhammad di wajah beliau, sampai-sampai dinamakan Nadhr. Ya, arti Nadhr itu wajah yang terang. Wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya kan? Muka orang-orang muslim kelak di hari kiamat nadhirah. Apa nadhirah? Terang, bercahaya. Nadhr. Jadi nadhr itu arti aslinya bercahaya. Ya. Kenapa dinamakan Qais ini Nadhr, kakek Nabi? Karena cahaya Nabi termasuk di beliau ini tampaknya, terangnya. Makanya sama ulama atau sama orang bangsa Quraisy di zaman itu dinamakan atau dijuluki Nadhr. Nama Qais tidak terkenal, yang terkenal namanya Nadhr. Bin Kinanah, ini Kinanah tadi. Ya, Kinanah adalah kakek Nabi yang ke-10 mungkin, yang mana sebelum Kinanah, setelah Kinanah itu semua anak-anaknya dinisbatkan kepada beliau. Kinaniyun, sampai datang Fihir Quraisy, baru setelah Fihir atau Quraisy bangsa Arab tadi dinisbatkan ke Quraisy. Bin Khuzaimah, bin Khuzaimah. Khuzaimah ini tasghir dari khazamah, yang mana khazamah itu artinya mengumpulkan atau terkumpul kepadanya sesuatu. Kenapa beliau ini dinamakan Khuzaimah? Li'annahu jtama'a fihi nuru abaihi wa fihi nuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena cahaya-cahaya kakek nenek moyang beliau ini terkumpul di Khuzaimah, dan cahaya Nabi juga tampak di Khuzaimah. Jadi cahaya itu banyaknya di Khuzaimah sehingga dinamakan Khuzaimah. Ya, terkumpul kepada dirinya sesuatu. Ya, namanya Khuzaimah. Bin Mudrikah. Bin Mudrikah, ya, dilakopi Mudrikah, nama aslinya Amr, ya, lakopnya Mudrikah. Kenapa? Li idrakihi kulla izzin wa fakhrin kana fi abaih. Karena semua kebanggaan, semua kemuliaan yang ada di kakek nenek moyang beliau itu ada di dalam diri Mudrikah, dan Nurul Mustafa SAW zahiran bayinan, dan juga cahaya Nabi besar Muhammad SAW di dalam diri Mudrikah ini sangat tampak. Ya, bin Ilyas, ya, dinamakan Ilyas. Ya, Ilyas itu dari arti ya'as, sama artinya dengan ya'as, orang yang putus asa. Kenapa ya dinamakan Ilyas? Karena abahnya sudah tua, masih belum punya anak. Ilyas ini abahnya siapa? Mudhar. Jadi Mudhar ini sudah tua, masih belum punya anak. Kabura walam yulad lah. Akhirnya ya, ketika sudah tua dan sudah putus asa, tidak punya anak lagi, lahirnya Ilyas. Makanya dinamakan Ilyas, anak yang lahir ketika orang tuanya sudah putus asa dan sudah tua untuk mempunyai anak. Tapi dilahirkanlah Ilyas, ya karena tadi mau tidak mau, karena beliaulah yang bakal membawa cahaya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa Ilyas awwalu man ahdal budun ilal baitil haram. Ilyas ini orang yang pertama kali menghadiahkan sembelihan untuk Ka'bah. Ya, budun, ada badanah. Ya, itu termasuk manasik haji, ya kan? Ketika orang misalkan haji, ya, kalau kita mungkin dari Palembang, dari Indonesia jauh bawa sembelihan. Tapi kalau Nabi ketika haji dari kota Madinah, itu Nabi sudah menyiapkan ya 60 sembelihan untuk apa? Untuk memuliakan Ka'bah, untuk manasik haji. Itu pertama kali yang mengadakan adat seperti itu adalah Ilyas, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwasannya didengar ya di dalam diri Ilyas ini talbiyah labbaik Allahumma labbaik dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas dia lagi haji, pas dia lagi bawa sembelihan tadi, baik itu onta, sapi, kambing, ya kan? Kalau tidak salah Nabi itu 60 onta atau 73 onta kurang lebih. Dan disembelih sendiri sama Nabi. 60 Nabi sendiri yang nyembelih, sisanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, itu dibawa digiring dari kota aslinya, sunnahnya begitu. Jadi misalkan kita tinggal di Madinah, kita nak haji, kita pengen nyembelih, sunnah kita membawa budnah, jadi itu dari kota kita. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilyas pertama kali yang mengadakan adat seperti itu, dan ketika beliau haji terdengar dari diri beliau Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, talbiyah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau ini dimuliakan sekali ya di bangsa Arab ya, tidak diputuskan satu perkara kecuali Ilyas ya ada di tanda tangan terakhir tersebut. Kemudian Ilyas bin Mudhar ya, dinamakan Mudhar karena beliau ini sangat ganteng. Mudhar itu ya madhara ya, artinya adalah sesuatu yang memeras atau yang melelehkan. Kenapa dinamakan Mudhar? Li'annahu yamdurul qulub. Karena beliau ini ya saking gantengnya melelehkan hati-hati wanita gitu. Oh ya. Jadi saking gantengnya, makanya dinamakan Mudhar, ya, saking ganteng ya. Bin Nizar ya, dinamakan Nizar ya, Mudhar abahnya Nizar, li'annahu lamma wulida wa nadhara abu ila nuri Muhammad baina ainaihi fariha farahan syadidan. Karena Nizar ini ketika dilahirkan dan ayahnya Nizar bin Ma'ad ya kan, ayahnya yang bernama Ma'ad melihat di muka Nizar ini ada cahaya Nabi, senang sekali. Nah, berarti kan mereka tahu dah ada Nabi akhir zaman. Akhirnya sama Nizar disembelih banyak binatang ya, dikasih makan orang-orang miskin. Ketika dikomentari sama orang, wahai Ma'ad, banyaknya engkau ni nyembelih. Hadza nazrun, hadza qalilun. Ini yang aku lakukan sedikit. Nizar itu artinya sedikit. Makanya dinamakan Nizar. Ya, hadza nadrun, ini sedikit kata ayahnya Ma'ad nih. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan, kelebihan yang Allah berikan kepadaku, bahwasanya di cucuku nanti ada Nabi akhir zaman. Itu namanya Nizar ya. Bin Ma'ad. Beliau ya Ma'ad ini summiya Ma'ad li'annahu kana sahibu hurub. Kenapa dinamakan Ma'ad? Karena beliau ini ya, sering pergi dalam atau ikut di medan pertempuran yang diperangi siapa? Bani Israel, Yahudi ya, sama Nasrani, itu yang sering diperangi oleh kakek Nabi yang bernama Ma'ad. Walam yuharib ahadan illa raja'a bin nasri wad dhafar. Dan beliau tidak pernah memerangi bangsa Yahudi kecuali pasti menang. Ma'ad kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Adnan ya. Adnan dinamakan Adnan ya karena apa? Summiya bihi ya, li'anna a'yunal jin wal ins kanat ilaihi wa aradu qatlah. Ya. Kenapa dinamakan Adnan? Yang mana arti Adnan ini adalah orang yang bertempat tinggal atau orang yang tinggal di satu tempat. Dinamakan Adnan karena mata atau perhatian jin dan perhatian manusia dari bangsa Yahudi di zaman tersebut itu terfokus kepada Adnan. Kenapa?
Karena mereka yakin dan mereka sadar ketika melihat Adnan, oh cahaya Nabi akhir zaman ada pada dirinya. La in tarakna hadzal gulam ya la yakhrajanna min dhahrihi man yasudun nas. Ya, jin sama manusia, ya manusia di bareng jin ini dukun maksudnya, ya kan jin sama dukun itu kan kerjasama, begitu kan? Ya, jin sama dukun kerjasama sampai Nabi diutus baru dukun tidak laku lagi dulu tuh. Kenapa? Karena setiap jin nak ke langit habis Nabi diutus atau dilahirkan, dilahirkan. Ketika Nabi dilahirkan, dijaga sama Allah langit, lebih ketat. Ya. Wa anna kunna di Al-Qur'an wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dulu kami ini kata jin sering duduk nongkrong di langit sana. Dengar apa be yang malaikat omongkan. Turun dia ke kawan dia. Kawan dia yang di bumi yaitu dukun. Jadi tahu oh dia tuh meninggalnya kaget berapa tahun lagi gitu. Dukun tadi ngomong sama yang datang ke dukun tadi. Datang ke dukun kan wong lolok. Ya tak boleh kita datang ke dukun. Haram hukumnya. Diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak boleh. Kita percaya sama sihir. Tak boleh. Bisa jadi musyrik. Orang yang percaya sama sihir. Datang wong yang galak ke dukun. Dukun ini ngejuk tahu bukan karena dia tahu bisa nerawang, tidak. Dia ngejuk tahu jin. Jin dari mana? Dari langit sana, dengar ngoping. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan sama Allah dijaga ketat langit. Kenapa? Karena 40 tahun lagi akan diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diutus dak kate jin yang bisa ngoping. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad murni dari Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan bintang. Bintang itu panah. Jadi ada jin marah dikit langsung dipanah sama malaikat, terbakar jin tadi. Makanya dukun tak laku lagi ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Lebih baik kita percaya sama Nabi daripada kita percaya sama dukun. Nah, dukun sama jin ketika melihat Adnan ini, oh diincar. Wah ini bahaya. Tadi jin tahu kalau dia hidup dia bakal punya anak sampai keturunannya. Kaget ada nabi yang kita ni tidak laku lagi, kaget kata jin. Jadi nak dibunuh tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Adnan itulah sepakat ulama nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menghafal nasab Nabi tadi dari awal sampai Adnan dijamin sama Nabi masuk surga. Jadi tidak apa kalau kita nak usaha ngapali nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' sepakat ulama dari Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, kita terus itu sampai ada sepakat ulama, tidak ada khilaf. Jadi yang kita baca tadi sejarahnya itu sepakat ulama mereka semua adalah kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Adnan sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu ulama khilaf. Ada sebagian yang berani menyambungkan nasab Nabi sampai ke Nabi Adam, ada. Di kitab sejarah-sejarah yang tebal-tebal ada yang berani menyambungkan nasab Nabi sampai Nabi Adam. Tapi kebanyakan ulama itu stop sampai Adnan. Soalnya banyak nama-nama yang tidak diketahui. Apalagi kata ulama dari Adnan sampai ke Ismail itu yang banyak khilaf. Ya, karena dari Adnan sampai ke Ismail namanya nama orang-orang Arab biasa atau bukan nama-nama yang terkenal. Kalau dari Ibrahim ke atas itu banyak nabi-nabi. Banyak nabi dari Ibrahim ke atas. Ya, nanti ketemu Nabi Idris, ketemu Nuh, ya ketemu siapa lagi gitu. Terus juga tidak doh panjangnya dari Ibrahim ke Adam. Sedangkan dari Adnan ke Ismail itu yang banyak khilaf. Ulama lebih takut lagi untuk menyambungkan nasab Nabi dari Adnan sampai ke Ismail. Takutnya salah, ya akhirnya Nabi marah. Jadi yang harus kita hafali, yang harus kita ketahui cukup sampai Adnan, dan itu yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah nasab Nabi Muhammad. Semua kalau kita baca nasabnya mulia, biografinya mulia, semua orang yang dermawan, semua orang yang baik, dan semua pemimpin di kaumnya, dan semua orang yang iman kepada Allah. Bahkan sebagian dari mereka sudah sadar bahwasanya di anak keturunan mereka bakal ada Nabi akhir
zaman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau kita dengar di YouTube orang mengatakan ayah ibu Nabi atau kakek Nabi, ya ibu Nabi ya ujung-ujungnya sama nasabnya, ya kan, karena ibu Nabi juga dari Quraisy begitu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ayah kakek Nabi itu orang yang tidak selamat, tidak iman sama Nabi, jadi mereka masuk surga, itu semua salah. Ya karena semua kakek-kakek Nabi itu orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang hidup sebelum Nabi diutus dinamakan ashabul fatrah. Dan ashabul fatrah itu orang yang hidup di zaman mereka tidak ada Nabi diutus. Itu selamat. Kata ulama, walaupun mereka ini nyembah berhala, walaupun mereka mabuk, walaupun mereka berbuat zina, berbuat dosa, tapi karena di zaman mereka tidak ada utusan Allah yang dikirim kepada mereka, jadi mereka tidak diazab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kaum tersebut kami kirim kepada mereka utusan kami. Udah dinjok tahu masih dah galak nurut, baru diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kata yang ngejuk tahu, ya tak ada dosa mereka, tidak salah. Karena mereka memang tidak tahu. Dan sifat Allah itu maha adil. Zat yang maha adil tidak mungkin mengazab satu kaum karena mereka berbuat salah dan dilandasi karena tidak tahu, tidak mungkin kan. Itu hukum umum atau hukum umum untuk ashabul fatrah. Walaupun mereka sesat istilahnya, walaupun mereka berbuat maksiat kalau dilihat dari pandangan Islam, apalagi ya orang yang hidup di zaman fatrah tidak ada rasul tapi mereka tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berbuat hal-hal yang menjatuhkan moral harga diri mereka. Seperti kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bukti tadi kita baca galau sejarahnya, mereka yang hidup kakek Nabi semua itu mulia, dermawan, menghormati Ka'bah, tahu Nabi ada dari keturunan mereka, ya, mereka tahu dengan Allah, ada yang senang khalwat, senang, berarti galo-galonya selamat, pasti selamatnya karena mereka tetap dalam agama Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Umpama mereka menyembah berhala saja mereka pasti selamat. Apalagi kalau mereka tetap di ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya sama ajaran Nabi menyembah Allah, dan Nabi Muhammad pernah mengatakan, orang tuaku tidak ada yang kumpul kebo, dak kata. Pernikahan kakekku itu kata Nabi kalau dilihat dari ajaran Islam sama saja dengan pernikahan Islam, artinya sah. Jadi kakek Nabi yang lahir dari pernikahan zina, itulah kemuliaan nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab pertama yang akan kita bahas insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Nabi Muhammad dan dari kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita dipertemukan lagi oleh Allah ya di perjumpaan yang akan datang insyaallah setelah lebaran, ya kan, ini kita libur karena mau masuk Ramadan. Insyaallah setelah lebaran kita ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.